Ini pertanyaan yang mau dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Yang menulis pertanyaan pakai bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim, mantap. Tapi sesudah ini jangan biarkan jatuh ke tanah, dipijak-pijak. Maka yang begini ini dikoyak-koyak atau dibakar. Kalau kami dulu waktu kecil, kami bakar, kami masukkan ke kopi, kami minum. Habis itu batuk. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada Ustadz yang tercinta. Amin. Tapi menengok dari tulisannya laki-laki. Ustadz, mohon beritahu kami gimana cara berwudu. Ada mikrofon yang bisa tempel. Dia minta cara berwudu. Kalau saya ngajar cara berwudu itu 1 SKS. Harus ada timbanya, tapi karena tak ada, pegang. Agak dekat sedikit. Udah, tak usah pakai itu. Tinggi sedikit. Dah, tengok baik-baik ya. Idza staiqaza ahadukum, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis, jangan masukkan tanganmu ke dalam bejana ember. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tak tahu tadi malam tanganmu nginap di hotel mana. Maka basuh dulu. Kalau tak ada gayung, tak ada cedok, maka dimiringkan bejana itu, basuh dulu. Setelah bersih, barulah kau ambil gayung. Jangan pakai keran, karena kalau keran itu mubazir, banyak air habis. Dah, setelah basuh tangan, pertama istinsyak, madmadah, masuk air ke mulut langsung ke hidung. Kalau pergi ke Makkah, bergumpal-gumpal tai hidung, jangan dikorek, berdarah dia, gitu loh. Buang, nanti keluar tai hidung tuh bergumpal. Kalau ada anak ayam mati. Manfaat menarik air ini membantu oksigen naik ke otak. Ini oksigen mesti masuk ke otak, kalau tidak kena stroke ringan. Maka ditarik ke atas. Apalagi yang flu, yang pilek, bagus, tarik ke atas. Sakit Pak Ustaz? Iyalah. Dah, gosok. Kalau ada siwak, gosok. Saya sebelum kesini gosok gigi dulu. Gosok gigi, bersih. Jangan sampai kita sholat mulut bau hantu. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartukum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, gosok gigi inda kulli shalah, setiap mau salat gosok gigi. Dah, setelah hidung bersih, mulut bersih, barulah siramkan air ke muka. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka. Batas muka itu dari paku telinga kanan ke paku telinga kiri. Mana pakunya? Nih. Kalau ada yang tak berpaku, agak-agak aja lah. Nah, batas dari atas ke bawah mana? Dari ujung dagu ke batas tumbuh rambut. Batas tumbuh rambut yang normal. Karena ada juga batasnya kemari. Jadi jangan disapu. Dari paku nih, karena ada juga saya tengok orang wudu, itu bukan wudu, itu namanya basuh muka. Dah, faghsilu wujuhakum, wajah 3 kali. Wa aydiyakum, kalau berjanggut panjang, takhlil di celah-celah supaya basah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Ditadlik, gosok. Karena kalau ini takut tak kena. Tengok, mana tahu ada bekas gotah karet tadi habis motong menakik. Mana tahu ada bekas kulit ikan mas tadi, jangan sampai. Karena sebesar ujung beras pun tak kena, maka batal wudu. Kalau batal wudu, batal sholat. Takhlil, celah. Kuku jangan panjang, karena kalau kuku panjang air tak masuk. Periksa ujung. Cara meriksa kuku ujung.
tak ada. Ini sekarang banyak anak-anak gadis nih kuku hitam. Kuku hitam di atas black kutek, di bawah black daki. Panjang kuku gini ya. Sampai saya kalau udah nengok kuku kiri panjang, cemana dia cebok. Makanya kalian yang lajang-lajang kalau mau berbini, itu tengok kuku. Jangan tengok muka dulu. Ini banyak muka tu tengok. Oh, kuku hantu. Dah, tangan kanan. Kenapa tak begini? Uduk ginilah. Rupanya kalau kita uduk begini, dia ngasih tahu dokter. Kami Pak Ustadz kalau mau membedah orang, nyiram tangannya gini. Karena kalau kami siram begini, turunlah kumannya di ujung jari. Kalau kuman-kuman di ujung jari kami pakai mengoperasi, busuklah kulit orang, terkontaminasi bakteri. Tapi kami siram sampai ke siku, maka ujung tangan steril bersih. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Padahal dia tak pernah terdaftar di fakultas kedokteran. Makanya anak-anak bapak masukkan ke kedokteran. Dia yang ngomong itu nanti. Dah, setelah bersih, barulah kepala. Wamsahu biru'usikum. Usap kepala. Kepala tidak dibasuh. Jangan hidupkan keran kepala. Kepala disapu. Cara menyapu kepala ada 3. Sapulah kepala. Kebetulan gurunya orang Melayu. Sapu kepala. Muridnya orang Jawa. Diambilnya sapu. Mengusap kepala. Nabi itu bersorban. Nabi itu pakai sorban. Nabi SAW pakai sorban. Cara pakai sorban, ujungnya di kiri. Nah, Nabi itu bersorban. Nih, Ustadz kenapa tak bersorban? Panas. Dah, di kiri. Di kiri. Nabi bersorban, dibasahnya ujung sorbannya saja, tepi. Walam yangqut imamatahu. Sorbannya tak dia buka. Kenalah rambutnya sikit. Kena rambut sikit. Itulah dalil mazhab yang mengatakan sikit aja pun sah. Bahkan ada, bukan Imam Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan 3 helai pun sah, kata dia. Tapi mana ada orang ngusap 3 helai? Ada orang nyapu 3 helai. Diambilnya 1, 2, mana ada? Itu 3 helai itu maksudnya sama macam orang jauh rumah kau dari masjid, ya sebatang rokok lah. Itu maksudnya, itu bukan 3 helai. Ini ada pula orang mau nanya saya, Ustaz Somad, katanya 3 helai. Apakah 3 helai itu dari pangkal ke ujung atau boleh dari tengah? Ini mau ngetes saya. Cara kedua, dibasahkan tapak tangan, disapu ke dalam. Itulah dalil mazhab Hanafi. Sikit saja, 1/4 kepala. Karena kepala. Cara yang ketiga, dibukanya. Nabi membuka sorban. Buka sorban, dibasahkannya tangannya, disapunya dari muka, ke belakang, maju ke depan, menyatu ke telinga. Jadi 3 cara. Pertama, sikit saja. Kedua, 1/4 kepala. Yang ketiga, muka ke belakang, ke muka, menyapu ke telinga. 3-tiganya sah. Tak usah dipermasalahkan. Tapi kami belajar sikit aja, Pak Ustaz. Sah. Lalu yang masalah, yang tak sembahyang. Susah kelahi gara-gara itu. Dah, habis itu barulah kaki. Kaki disiram. Takhlil. Ini celah-celah kaki nih. Jangan sampai ada tak kena. Siku. Belakang. Ini ada orang dihidupkan sifat-sifatnya aja. Telinga, ujung telunjuk nih masuk ke dalam. Ibu jari kepala ke belakang. Basahkan tangan, masuk ke dalam. Ada lagi.
Makanya telinga itu bersih. Ini sekarang banyak cantik, ditengok sarang Spiderman dalam. Orang Islam itu bersih, tangan bersih, kuku bersih, bersunat. Memang gayanya pakai sarung tapi bersih. Ini pakai jas, pakai dasi tapi tak cebok. Nah, ini pasti di internet nanti jeje-eje ini. Terserahlah, salah sendiri. Kalau mau tak sakit hati, bersunatlah. Habis itu barulah berdoa. La ilaha illallah syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika. Yang mau ngangkat tangan, disapunya mukanya, sah, boleh. Yang tak mau ngangkat tangan, dia diam aja, boleh juga. Angkat tangan, sapu muka, boleh. Ngangkat tangan, tidak sapu muka, boleh. Tak angkat tangan, tak sapu muka, tak apa. Tak ada angin, tak ada hujan, sapu muka aja. Tak tahu tak kenapa sapunya. Dah, itu pertanyaannya tadi. Ustadz, apa hukum merokok? Ini udah. Merokok menurut Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan merokok haram. Merokok menurut Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, tempat saya kuliah di Mesir, kata Syekh Ali Jum'ah merokok haram. Merokok menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz haram. Merokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dan orang yang sakit. Adapun orang yang tidak masuk dalam kategori ini makruh. Pilih haram apa makruh? Nah, itu fatwanya. Ada namanya Kiai Haji Lukman Syarif. Siapa namanya? Lukman Syarif. Kata Kiai Lukman Syarif, ada seorang kiai, namanya tak disebut, tak kiai siapa. Kiai ini di belakang rumahnya ada pokok kacang, ada pokok ubi, ada pokok nanas, ada pokok tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi kiai membuka belakang rumah, ditengoknya kacang habis dimakan babi, ubi habis, tembakau tak disentuh. Rupanya tembakau pun haram dalam dunia babi. Sekarang pilih haram apa makruh? Jangan salahkan saya, itu kata Kiai Lukman Syarif. Yang mau membuli, bully Lukman Syarif, jangan saya. Ustaz, apa hukumnya orang mendahulukan pamer di sosial media daripada ibadah mendengarkan ceramah? Apa hukumnya orang-orang yang mendahulukan pamer di sosial media daripada mendengar ceramah? Orang yang ria, amalnya hilang. Sebelum sholat, dihidupkannya HP streaming. Allah, tak pula nafas. Allah, surat tahajud nih, tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu tak ada. Tapi mengajak orang tahajud boleh. Tulis di posting. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, bertahajudlah kamu. Hai sahabat-sahabat, tahajudlah sebelum kematian tiba. Boleh, apa salahnya? Ini foto anak-anak nih, foto ibu-ibu nih, foto nih semua posting. Beginilah orang Seberida mengaji subuh. Bagus untuk syiar. Bagus, tapi sendiri dia. Alhamdulillah baru aja pengajian tadi. Jadi ini beti-beti nih, beda-beda tipis antara syiar dan riya. Jadi yang Ustaz ceritakan tadi, ini nyumbang ini nyumbang ini, itu masuk riya atau ibadah? Saya mau memberikan semangat bersedekah, karena sahabat Nabi dulu bukan diam-diam bersedekah. Ada namanya Abu Dihdah, bersedekah 600 batang
pokok korma. 600 batang korma itu kalau sawit sekarang 4 kapling itu. 4 hektar, 2 kapling. Korma bukan sawit. Kalau sawit 1.500, kalau korma 280.000 sekilo. Korma ajwa. Makannya pun mikir 2 kali kita. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu bersedekah bukan orang lain tak tahu, tahu dia. Bagaimana hukumnya orang memfitnah saya? Katanya saya mengguna-guna menyantet keluarganya. Laporkan ke Polda. Dia akan kena pasal tindakan tidak menyenangkan. Kalau ustadz yang disantet orang, saya lapor ke Polda. Pasal santet belum bisa diresmikan sampai sekarang. Karena tak terbukti. Kita marah sama orang. Anak-anak lajang menggoda anak gadis lewat, hai, godain kita dong. Apa kata si cewek? Wih, kau mau sama aku, kata dia. Cinta ditolak, dukun bertindak. Diambilnya air ludah anak gadis itu, dibawanya ke dukun. Bacakan dukun lah, kak kang telinga bosi, mulut tersongkang gitu, kunci-kunci Allah. Santet, habis itu malam tak lelap, tidur tak lelap, makan tak kenyang. Mana bisa dituntut? Tak bisa. Sampai sekarang masalah santet ini tak bisa. Maka jagalah diri. Pertama, habis sholat subuh, habis sholat asar 2 kali sehari. Kalau tak bisa, sebelum tidur malam. Yang 7 ini jangan lupa. Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sekali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sekali. Dibacakan ke air, diminum dan dimandikan. Dah, bacalah itu. Kalau orang menuduh-nuduh kita, inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang menuduh engkau, siapa yang mengejek engkau, huwal abtar, dialah yang terputus. Doa ya sama Allah, putuskan dia Allah. Insya Allah putus. Apanya yang putus? Entahlah. Putuinya insya Allah. Ustaz, kami 5 bersaudara. Orang tua kami sudah meninggal, meninggalkan sedikit warisan. Tapi warisan itu belum dibagi. Karena masih ada 1 orang adik kami masih kuliah, butuh biaya. Gimana nih Pak Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih kecil, ini yang masih kuliah tadi. Matilah ayah, sama mati, ini mati. Saya tak tahu berapa laki-laki, berapa perempuan. Biar mudah baginya, laki-laki aja lah semua. Cap lonceng semua. Mati. Bini tak ada, emaknya tak ada. Orang inilah semua. Berapa hartanya? 1 miliar. 1 miliar maka dibagi 5. Berarti 1 orang 200 juta. Bagilah 200, 200, 200, 200, 200. Selesai. Jangan duit itu kalian tahan gara-gara adik kalian kuliah. Tapi nanti Pak Ustadz, kalau kami bagi ke adik ini 200, dibelikannya trail, dibelikannya Kawasaki Ninja, naik dia ke pokok kelapa. Gimana caranya? Bagi duitnya tapi masukkan ke rekening, ke bank apa? Bank Syariah Mandiri. Kenapa mesti bank itu? Karena itu yang membantu suku Talang Mama. Masuk iklan gitu ya kan. Nah, Dek, kau kan masih kuliah. Nanti kau digoda cewek-cewek cantik, iman kau belum kuat. Jadi duit kau ini kami yang nyimpan. Apa kata si adik? Iyalah bang, tapi abang nyimpan, jangan bini abang ya. Mohon maaf bu, ibu-ibu yang ini baik-baik semua. Bini abang ini tak ada yang sembahyang satu. Hantu-hantu aja nih semua. Jadi caranya jangan tak dibagi. Karena kalau tak dibagi, temakan duit ini makan haram. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Darah masuk ke tangkai jantung. Karena darahnya itu masuk ke jantung. Jantung itu naik menyembur ke otak. Isi kepala tuh haram, haram, haram. Gara-gara makan
Haram, jangan makan haram. Walaupun yang dimakan lontong sayur, nasi uduk, tapi kalau dibeli dari duit haram, maka haramlah dia. Apa hukum orang punya uzur sholat sambil duduk posisi tepat di belakang imam? Kalau di Mesir, nanti yang pergi ke Mesir umrah, nampak itu orang yang duduk di kursi letaknya dua. Pertama samping kiri, samping kanan. Yang kedua di belakang. Ada jamaah kita, maaf cakap, uzur, maka disediakan kursi samping. Nanti yang pergi ke Makkah, belikan kursi. Kursi ini besar, kecil dia. Kecil kursi itu bisa dilipat, letakkan di samping, buat situ wakaf masjid. Belikan rantai besi, ikatkan ke tiang. Tidak, nanti dilarikan orang. Ikatkan ke rantai itu agak tiga sana. Siapa yang uzur, duduklah di situ. Nanti setelah imam luruskan shaf sampai, kalau tak sampai dia geser kemari. Begitu cara yang saya tahu. Kalau ada ustadz lain, berarti dia lebih banyak membacanya. Jika seorang bisa berjalan, mampu berdiri lama, tapi sholat dengan duduk bersila, apakah sholatnya sah? Apa dalilnya? Sholat sunat boleh duduk, karena Nabi setelah dia tua tak tahan, dia tegak lama. Tapi kalau orang yang sehat walafiat, maka dia sholatnya tegak. Kenapa kita sholat duduk? Yang sholat duduk itu hanya orang uzur. Kita tidak uzur, maka sholat. Sahabat tak sah Pak Ustaz. Ini sholat ini bukan masalah fikih. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Allah tahu kau sudah curang. Allah saja kau tipu, apalagi yang lain. Hati-hati ibu-ibu, Allah aja ditipunya, apalagi ibu. Apa yang harus saya lakukan ketika ayah ibu saya meninggal? Mereka punya hutang kewajiban sholat dan zakat. Sholatnya tak bisa diganti, puasanya bisa. Puasa ada dalilnya. Buka Bulughul Maram min adillatil ahkam. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasa. Mak kita yang mengandung kita 9 bulan 10 hari, tanya dia, mak, waktu mak dulu mengandung aku berapa kali puasa? Tinggal 30 hari. Setelah kau lahir 30 hari. 2 tahun 30 hari. Jadi saya ceramah nih, saya tanya dulu keluarga. Mak saya tanya dulu. Bapak ibu balik pulang tanya mak, yang masih hidup, yang udah mati gimana nanyanya? Zakatnya Pak Ustaz? Maka zakatnya kita tak tahu dia bayar atau tidak. Bersedekah saja. Pergi ke masjid, sedekah. Pergi ke suku tulang mama, sedekah. Ayu sedekah tu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma. Sedekah yang paling afdal kasih air minum. Kalau dikasih air minum galon habis. Jadi apa yang mau kami kasih? Sumur bor. Buatkan sumur bor yang tak pakai mesin. Rupanya sumur bor ini kalau digali sekian meter, dia mesti pakai mesin. Tapi kalau sekian meter, biayanya 27 juta, itu tak pakai mesin, keluar dia sendiri. Tapi jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, keluar lumpur lapindo. Pak Ustadz, bolehkah anak luar nikah jadi imam? Apa salahnya? Kalau maju orang ke depan, tak perlu kita tanya, mana surat nikah ayah kau? Tak perlu. Tapi katanya dalam kitab fikih ada, tak boleh. Ada. Tidak boleh anak luar nikah jadi imam, karena anak luar nikah ayahnya tak ada. Karena ayahnya tak ada, maka pendidikan agamanya kurang. Itu sebabnya. Tapi anak luar nikah ini hafal Quran, sementara yang anak bapaknya nikah juz amma pun tak lewat. Jadi ada sebabnya kenapa anak luar nikah itu tak boleh jadi imam, karena ayahnya tak ada, pendidikannya tak diurus emaknya. Itu yang membuat dia tak layak jadi imam. Apa nama kitabnya? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Tad, saya mau nanya, apa pula tad nih? Tad. Lengkaplah ya Ustaz. Pakai huruf zal. Ya Ustaz.
ada zai, ada wa, ada la. Letakkan ujung lidah di gigi atas. La. Ustaz, tat. Abu. Jangan tersinggungnya marah. Yang belum gara-gara ini, sumpah aku tak ikut pengajian. Nah, mantap. Amalan apa yang sebaiknya diamalkan wanita yang sedang haid atau nifas sebelum tidur agar terhindar dari gangguan setan laki-laki? Setan itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada juga LGBT. Maka jangan cuman minta lindung dari setan laki-laki, setan perempuan dan setan LGBT. Itulah yang 7 tadi. Sebelum tidur malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. 3 kali betul, jangan bilang 3 kali. Qul a'udzu falaq, rabbin nas. Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Kursi. Setelah itu dihembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan, ke kaki. Miring tidur ke sebelah kanan. Nanti kalau mimpi yang buruk-buruk, langsung baca ta'awuz. A'udzubikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa ammatin min kulli allamah. Kalau tak hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur nafasan. Kalau ada laki yang sedang pula di ludahnya, UST. Bagaimana caranya sholat orang pindah ke saf depan, sedangkan sholat jamaah sudah usai dengan orang ini masbuk, tak ikut sholat jamaah? Apakah sah sholat orang ini? Mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, misalnya, mohon maaf, saya duduk di saf kedua. Mari saya pegang. Saya duduk, saya sholat di saf kedua. Mohon maaf ya Pak, saya saf kedua. Maka bagi saya yang sholat di saf kedua, yang menjadi sutroh itu artinya batas penghalang di depan adalah orang yang depan saya. Sutroh saya Bapak depan. Ketika Bapak udah pindah, kan sutroh saya tak ada, maka saya pindah ke depan. Sampai kemana? Sampai ke muka tuh. Itu namanya mencari sutroh. Karena kita kalau sholat itu di depan itu ada sutroh, ada tombak atau kayu dicucuk-cucukkan supaya waktu kita sholat jangan sampai ada orang lewat. Kalau ada, tak boleh orang lewat. Kalau ada orang mau lewat, kita tahan supaya jangan lewat. Tapi orang kita tak tahu, kita gini disalaminya pula. Dah selesai. Awak menghalanginya. Nah, kenapa ada orang worry? Karena menurut dia sutroh itu wajib. Kalau tak ada sutroh, sholat tak sah. Apa iya sutroh itu wajib? Ini saya bacakan fatwa ulama Saudi Arabia. Namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Sutroh hukumnya sunnat muakkad, tak wajib. Lalu ustadz yang mengatakan wajib itu pendapat siapa diambilnya? Al-Albani. Albani mengatakan sutrah wajib. Lalu ustadz condong kemana? Saya pakai pendapat Syekh Wahbah Zuhaili. Jumhur ulama sutrah hukumnya sunnah. Makanya dulu ingat saya, emak saya, nenek saya kalau sholat pasti diletakkannya tas, entah kursi, entah apa diletak depan. Supaya orang tahu, jangan orang lalu lalang sini. Kalau ada dia lewat, gini kan kata Nabi, kalau dia lewat 2 faktulhu, bunuh dia. Kebetulan ada pistol, mati dia, saya tak tahu jawab. Ustadz, ada keterangan jika setelah selesai sholat berjamaah tak boleh memimpin zikir dan doa. Ini nyindir imam tadi ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tak boleh. Zikirnya jangan kuat-kuat. Kanal jahru bidzikri fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Zikir jahar sejak Nabi masih hidup.
bukan dibuat-buat oleh sahabat Nabi. Waktu itu Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia dengar suara takbir dari dalam masjid, sholat sudah selesai. Kira-kira kalau ada orang mendengar suara takbir di luar masjid, itu suaranya kuat atau pelan? Mikrofon udah ada atau tidak zaman Nabi? Mana ada? Tak ada nih zaman Nabi. Mikrofon tak ada. Maka ketika itu Nabi kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar apa tidak yang keluar tadi? Begitulah suara Nabi dengan sahabat waktu. Jadi zikir kuat itu sudah ada sejak zaman Nabi. Hanya saja ikhtilaf ulama. Menurut mazhab Syafi'i, kenapa Nabi zikir kuat? Untuk mengajar makmum, bukan mengajar mak-mak. Mengajar makmum. Setelah makmumnya tahu, maka tidak lagi kuat. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali, zikir jahar terus, baik makmumnya sudah tahu maupun tak tahu, terus jahar. Sama macam imam sebelum sholat, luruskan shaf. Kira-kira makmum itu tahu tak lurus shaf? Tahu. Kenapa diingatkannya terus? Luruskan shaf. Kalau di Pekanbaru, luruskan shaf. Kalau di Bengkalis, luruskan shaf, matikan HP. Kalau di Dumai, luruskan shaf, simpan batu cincin. Nama imamnya Pak MK. Saya tanya, Pak MK, kenapa Bapak bilang gitu? Iya Pak Ustaz, banyak orang terganggu sama batu. Tengok ni, Sungai Dareh. Ustaz nyindir orang pakai cincin, enggak, saya pakai cincin. Maka dari tadi pakai ini. Kami jauh dari masjid, kelihatan dari tulisannya, capek. Kami berjamaah di rumah dengan keluarga. Sahabat tidak Pak Ustaz, tidak ada solat Nabi berjamaah sama Aisyah. Tak pernah Nabi diajaknya, Aisyah ayo kita berjamaah, tak ada. Sedangkan yang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum, ya Rasulullah kasih aku keringanan dispensasi di rumah. Enggak, kata Nabi, pergi kau ke masjid. Apa lagi mata tu buka? Apa lagi sekarang ada, tinggal 2 kali gas saja itu. Sampai 2 kali gas, masuk gigi 1, gigi 2. Apalagi metik, tak ada masuk gigi lagi. Kenapa sholat di rumah? Tapi katanya Pak Ustadz, sholat sama istri, sholat tahajud, bukan sholat maghrib. Sholat tahajud ya, ambil air, percikkan ke wajah bini, katanya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Halo yang baru nikah, wake up my darling, wake up my honey. Bangunlah, sholat tahajud. Sholat tahajud ya. Kalau sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar di masjid, apalagi masjid besar macam ini. Tapi tak muat Pak Ustaz, tengoklah, tak ada alasan, bentang sajadah di luar sana. Kami belajar dari buku, kami pahami isinya, kami sampaikan pada jamaah. Apakah kami salah Pak Ustaz? Kalau belajar hadis dari guru, guru membaca, murid mendengar, namanya sama, simak. Maka nanti waktu dia meriwayatkan haddatsani syaikhi, guru membaca, dia dengar. Dia membaca, gurunya mendengar, namanya qiraah. Tapi kalau dia buka buku, dibacanya sendiri, namanya wijadah. Wijadah namanya. Maka wijadah ini kalau dia tak tanya, tak paham, tanyalah Ustaz. Kita ada Pak Kuak, ada Ketua MUI, tanya. Yang umum-umum baca aja, baca. Yang tak paham tanya, jangan tak bertanya. Orang tak berguru, gurunya setan. Sekarang banyak jamaah bingung mana yang harus diikuti. Apa bingung-bingung? Saya tak bisa, ini terlalu umum ini. Masalah mana? Fokus satu masalah. Masalah sholat subuh pakai kunut dengan yang tak pakai kunut. Fokus. Kalau nanya sama saya fokus. Ini yang umum gini, bingung saya jawabnya. Oke, saya fokuskan. Ustadz, kami bingung.
Salat subuh pakai kunut atau tak pakai kunut? Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang pakai kunut subuh itu 2, Syafi'i dengan Maliki. Yang tak pakai kunut subuh itu 2, Hanafi dengan Hambali. Waktu bapak ibu umroh ke Makkah, pakai kunut apa tidak? Tidak. Kenapa Makkah tak pakai kunut? Karena Makkah itu rajanya mazhabnya Hambali, maka tak pakai kunut. Tapi Maroko, saya 2 tahun Maroko pakai kunut karena mazhab Maliki pakai kunut. Yaman, Habib di Yaman, mazhab Yaman Syafi'i. Maka ikut mana? Ikut aja imam. Kalau imamnya pakai kunut, kita ikut kunut. Tapi kalau imamnya 3 rakaat, kita ikut apa enggak? Tidak. Karena tak ada 4 mazhab. Jadi selama tak keluar dari 4 mazhab, ikutlah dia. Masalah bismillah, gitu juga. Mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Hambali, bismillahnya sir. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Tapi keempat mazhab sepakat bahwa sholat pakai Fatihah. Tak ada imam langsung Allahu Akbar, qul huwallahu ahad. Itu entah imam apa itu. Imam lupa tuh. Puasa kami banyak tinggal, disengaja atau tak sengaja. Bagaimana cara menggantinya? Qadha. Kalau qadha cuci tangan. Qadha. Sahajo ambo berniat puasa qadha esok hari karena Allah Ta'ala. Niat bahasa Jawa Pak Ustaz? Tanya lah orang Jawa. Nawaitu sawma qada'in lillahi ta'ala. Saya tak ada niat pakai mulut, dalam hati saja, sah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tinggal puasanya lalu sekarang tobat, qadha. 1 tahun bisa mengqadha 80 hari lunas. Loh, gimana caranya? Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari. 10 bulan 80 hari. Tapi niatnya niat qadha. Ibu yang niat qadha hari Senin dapat 2 pahala. Pahala qadhanya lunas dan dapat pahala puasa sunnah. Qadha. Ustaz ceramah kok enggak habis-habis? Salah sendiri. Kenapa dikasih pertanyaan banyak-banyak? Akan datang saya kasih tahu kepada hadirin-hadirat yang mengundang. Kalau mau cepat-cepat sorter pertanyaan. Buat 3 biji aja. Kalau mau cepat buat setengah. Koyak kertas. Jamaah nih udah lama tak jumpa. Dia mau balas sakit hati. Orang maksiat, kemudian tobat, maksiat lagi, tobat lagi. Apakah dia disebut mempermainkan Allah dan Rasul? Namanya fasik. Sengaja terus buat dosa, namanya fasik. Yudhillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, yang disesatkan Allah orang yang fasik. Apakah taubatnya diterima Allah Ta'ala? Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang salah, summa yatatahhar, mandi taubat, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, usolli sunnat taubat, summa yastaghfirullah, minta ampun pada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa dia. Cukupkan syaratnya. Masalah diampunkan Allah apa tidak itu hak prerogatif Allah. Tapi berharap jangan nanti ya Allah maafkan aku, terserah kalau Allah mau maafkan, tidak menafsir apa-apa. Ya gitu. Semoga senantiasa Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Saya minta penjelasan Pak Ustaz. Berikanlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Ini bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya, uqtul ajira ajrahu qabla an yajib fa'arakuhu. Berilah upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Ada pula hadis yang menunda kewajiban halal kehormatan pantas mendapatkan hukuman. Matlul ghani kufrun. Orang yang mampu tapi menunda-nunda kufrun, berarti dia kufur nikmat.
Tolong katakan kepada para bos, jangan menzalimi pekerja. Hai para bos, para GM, para pimpinan perusahaan, para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala maupun tak berkepala. Hai orang-orang kaya, gaji supir kalian, tukang panen kalian, tukang takik gotah kalian, tukang timbang kalian, kalian makan harta keringat plus tetes puluh keringat air mata mereka. Banyak puasa kalian, banyak solat kalian, tapi di akhirat nanti, ini yang dikatakan Nabi, ja'a yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang datang menghadap Allah hari kiamat, salatnya banyak, wasyamin puasanya banyak, wa zakatin zakatnya banyak, tapi dia menganiaya orang, habis pahala puasa zakat diambil oleh orang-orang tadi. Maka bayarlah sebelum kering keringatnya. Pergi ke kebun sawit, tengok tukang panen. Asal kering, belum kering, bayar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan menunda zalim. Diambil duit keringat tukang gali parit, diambil duit tukang gali panen, diambil, dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Haji kau tak diterima. Kenapa haji kau tak diterima? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan duit haram. Jangan sampai makan keringat orang. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya wanita haid masuk masjid? Wanita haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh iktikaf, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Lalu amal kami apa? Zikir. Banyak-banyak zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Datang kawan pas beli kangkung ngajak cerita aib orang. Kabarnya anak saya, subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu, kalau kami mau dengar pengajian, itulah makanya masjid ini dibuatkan emperan teras. Ini untuk orang yang haid. Mohon maaf, Bapak, bukan saya bilang Bapak. Mohon maaf, ini karena masjid ini penuh. Makanya dibuatkanlah di situ di emperan itu mikrofon supaya yang haid bisa mendengar dari luar. Peace. Pak Ustadz, apa hukumnya jika suami istri mandi junub setelah azan subuh? Apakah berdosa atau tidak? Oh, maksudnya dalam bulan puasa. Misalnya dia berhubungan jam 4, habis itu tidur, bangun pas azan subuh, dia dalam keadaan junub, puasanya sah. Begitu dengar azan, cepat-cepat mandi. Mandi, habis mandi langsung ke masjid. Tapi pakai handuk dulu. Enggak basah-basah. Puasanya sah. Ada dalam Sahih Bukhari tentang orang yang masuk dalam waktu subuh dalam keadaan junub. Yang tak boleh itu sudah azan subuh baru dipegangnya bininya. As-salat. Tabligh akbar di Masjid Ikhlas Simpang 4 Belilas 11 Februari 2018. Penceramah Ustadz Jel Fatullah. Oh, ini kakak kelas saya di Kairo. Ustadz Jel Fatullah ini orangnya tinggi, jenggotnya panjang, pakai sorban. Kakak kelas saya waktu di Mesir dulu. Suaranya menggelegar. Kalau mikrofon hidup. Kalau tak hidup amin cuma menggelegar. 13.778.500 rupiah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ampunkan dosa ayah kami ya Allah. Wali ummahatina, ampunkan dosa mak kami ya Allah. Wali azwajina, ampunkan dosa pasangan hidup kami ya Allah. Wali zurriyatina, ampunkan dosa anak cucu cicit kami ya Allah. Allahumma rfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan Seberida ini daripada zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan kau tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Bukakan pintu hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau ridhai dan kau cintai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.